Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku PJM. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu atau kita akan berbincang-bincang dengan saudara Mas siapa? Mancini. Mas Mancini. Mungkin dia ada sesuatu yang pengen ditanyakan kepada saya. Pada malam ini di lokasi dimana jika saya sedang mencari udara segar ya. Ini di sini lokasi saya, Mas. Jauh dari pemukiman dan belakang saya ini jurang ya, nanti bisa direkod di jurang. Memang hawanya ini habis hujan jadi agak segar. Nanti sambil menunggu yang bakar singkong, ada sana juga rekan kita bakar singkong, dibelah dikasih gula. Nanti kalau singkongnya matang dikabarin ya. Oh siap, nanti dulu. Nah itulah sedulur PJM kita seadanya orangnya, seadanya saja Mas ya. Jadi memang kita namanya hiburan, hiburan. Jadi mau model gimana aja ya dimaklumin ya sedulur PJM. Ya ini saya bawa lilin dupa ini terutama saya wujud syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk luk salam dengan penghuni kegaiban yang ada di sini semua. Semoga tidak ada yang mengganggu kita semua dimanapun tempatnya. Namanya tempat yang tidak dijamah seseorang atau dikeramatkan seseorang itu pasti akan ada nilainya tersendiri. Ada penjaganya, hal mistisnya, tahu itu seperti apa. Tapi kita numpang-numpang, semoga kita hidup selalu berdampingan seperti minyak dan air, walaupun tidak menjadi satu, tapi kita sebatas tipis, itulah kegaiban dan duniawi. Dan ini intinya bagi saya, bukan saya takut dengan mereka atau memuja mereka, tidak. Ini hanyalah buat filosofi pengharum saya untuk lebih mensejukkan suasana malam ini. Mas ini ya, seperti itu. Pripun Mas, ada apa Mas ini? Selamat malam Kang Mas. Selamat malam para sedulur PJM. Ini kan saya mau tanya yang tentang pengasihan atau tentang saya. Itu pengasihan itu apa sih pengasihan? Terus caranya itu gimana, atau ada tirakat atau ada gimana gitu? Oh, jadi pengasihan ya, sedulur PJM. Ternyata Mas Mancini tidak di sana-sana, tidak diduga-duga dia bertanya tentang pengasihan ya. Nah, ini sangat tanda tanya ini. Pengasihan ini dia masih bujangan atau sudah keluarga ini ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya. Nah, pengasihan itu banyak versi Mas. Pengasihan itu banyak versi dalam arti tirakat, dengan tirakat sendiri, dengan ajaran-ajaran karhun dulu, dari Pasundanan juga ada, dari Kejawen juga ada. Nah, jadi perbedaannya tidak jauh kok, tidak jauh. Karena zaman-zaman masa Hindu. Nah, jadi pengasihan itu banyak versi Mas. Ada Semar Mesem, Semar Kuning, Jaran Koyang, Setan Kober, Kembang Pulutan, Asmerondono, Kinjeng Emas, dan banyak sekali. Itu banyak versi pengasihan. Itu kegunaan juga sama apa beda? Kegunaan semua sebenarnya sama. Ilmu itu bagi saya tidak ada namanya ilmu hitam, ilmu putih ya. Cuman kita yang dibilang ilmu hitam, ilmu putih itu yang menggunakan Mas, yang menyalah menggunakan itu ya. Karena semua ilmu itu diciptakan untuk kebaikan sebenarnya. Kalau buat keburukan ya bagi orang yang mendapat perlawanan itu buruk. Tetapi contohnya gini Mas, zaman dulu, nyuwun sewu sebelum banyak agama, ya kan, hanya banyak Islam dan Hindu, atau Hindu, Islam, terus Kristen nih banyak kan gitu.
ibaratnya kita diajarkan. Kalau kita ibaratnya memakan sesuatu yang dalam syariat Islam haram. Nah, tetapi zaman orang Jawa dulu itu, orang dulu itu halus. Tidak ada katanya nama haram. Tetapi dia pasti bilang ger, le, do, ibaratnya seperti itu. Tergantung yang disebutkan cewek atau cowoknya. Jangan makan itu tidak baik. Ya kan? Bukan jangan makan itu haram. Tidak. Kalau orang dulu makanya ajaran kejawen itu ajaran halus, ya. Tidak mau melukai atau mengolok-olok satu sama yang lain. Ya. Jadi apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan pasti ngomongnya tidak boleh, itu dilarang, seperti itu, ya. Nah, dan seperti pengasihan juga seperti itu. Pengasihan, jika seandainya panjenengan ini sudah berkeluarga meminta pengasihan, ibaratnya mas aku minta semar mesem, mas aku minta semar kuning, mas aku minta jaran goyang, apa sebagainya. Nah saya tanyakan, buat apa gitu? Buat lawan jenis biar mendekatkan jodoh gitu, atau buat usaha? Nah usaha. Beda kan. Nah kalau buat usaha itu lebih bagusnya sampean tirakati 7 hari puasa mutih. Karena apa? Itu membuka sri rezeki panjenengan. Tetapi kalau buat memelet cewek atau mendoakan lawan jenis, itu adalah mutih 7 hari. Itu selama semua ajaran versi pengasihan. Oke mas, mau tanya. Siap. Tadi kan antara tirakat mutih ya? Tirakat mutih sama mutih 7 hari itu bedanya di mananya? Nah, kalau puasa itu kita prihatin tali weteng. Diniatin jam 12 malam ketemu jam 12 malam. Nah, kalau mutih, namanya mutih itu setiap jam, setiap detik kita lapar boleh makan, asalkan nasi putih dan air mentah sebenarnya, ya. Itu dulu waktu saya itu tirakat itu dulu untuk bukan pengasihan ya, ada lagi ya. Itu 21 hari itu mutih ya. Terus ngerawat. Nah ini saya ajarkan sekalian. Kalau ngerawat, ngerawat itu yang dimakan adalah buah-buahan yang dari tanah, yang dari di dalam ibu bumi, di dalam tanah. Kayak singkong, ubi. Ya itu namanya ngerawat. Nah, kalau ngalong itu makannya buah-buahan atau daun-daunan yang di pohon. Nah kalau pati geni itu tidak makan, tidak minum, ya. Itu tidak keluar dari rumah. Nah itu pati geni. Nah pati geni itu kena sinar matahari tidak boleh, ngomong juga tidak boleh. Nah itu pati geni. Ngebleng itu ibaratnya puasa ini nyampe besoknya tidak buka puasa. Itu namanya ngebleng. Nah jadi versi-versinya berbeda-beda, berbeda-beda tujuan. Nah, jadi ini ada suaranya anjing menggonggong, wajar ya mas ya, karena ini ya tempatnya seperti ini. Cuman agak perasaan saya agak serangsing aja. Tapi ya namanya kita sudah izin, memang ini bukan tempat kita, ya. Nah, itulah pengasihan. Tergantung pengasihannya yang mau ditirakati, pengasihan versi apa, dalam arti versi apa. Apakah jaran goyang, apakah setan kober, ataukah silung jonggo, ataukah kinjeng mas, ataukah asmorondono, atau kembang pulutan, atau semar kuning, atau semar mesem, dan sebagainya. Karena pengasihan itu sangat banyak sekali. Karena pengasihan versi Jawa sama versinya Nyi Pelet ada. Itu ada dua versi itu. Nah itu juga ada. Nah, di sini kalau tentang pengasihan, kalau sudah keluarga, alihkan pengasihan itu buat usaha pelarisan. Itu sebenarnya mas dibilang
ilmu itu, Mas itu tidak boleh, kamu sholat aja ini. Iya boleh, monggo, ya kan. Yang penting sholat pun juga kalau kita tidak yakin, kita tidak manunggal kalung Gusti, bukan kita menyatu dengan Tuhan ya, tetapi pikiran dan hati ucapan kita tidak menjadi satu, juga tidak terijabahi. Seperti kita punya pengasihan seperti itu ya. Makanya kadang kita aja saya sendiri ini ya, saya sholat gitu kalau berjamaah di masjid itu kadang terkecoh Mas, nggak kusuk. Saya akui saya manusia biasa yang penuh kekurangan. Jadi kadang ada sejadahnya kok bagus amat, sarungnya bagus amat, merek apa. Itu sempat terpikir, itu mungkin semua manusia kalau tidak selak dengan batinnya pasti pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi nanti kita akan kembali lagi ke as kita untuk sembahyang yang benar kan gitu. Dan pengasihan pun juga seperti itu. Pengasihan yang dengan tirakat ini itu nanti akan mengundang hal goib. Nah, bedanya di sini Mas. Hal goib ini jangan sampai sampean memuja, jangan sampai sampean mau diperbudak. Ya, biasanya setiap sampean tirakat pas dapat pusakanya apa pas dapat wangsitnya suruh bunga 7 rupa apa namanya minyak kayak gitu. Itu kalau di adat istiadat kejawen tidak masalah, karena itu memang uri-urian kita, tetapi bukan pujaan kita yang kita sembah, tidak. Nah itulah keunikan orang Jawa. Nah tapi kalau sampean seperti itu ya monggo, itu kembali kepada panjenengan sendiri, kepada dirinya si Mas sendiri, mau dilaksanakan atau tidak itu tergantung. Yang penting sampean sudah agak mengerti seperti ini. Cuman kadang ada yang jahat Mas, versi yang jahat itu ada minta mulai ayam cemani apa kambing kendit apa yang lain. Nah seperti itu jangan kita tanggapi, karena ini pasti menjerumusnya nanti akan menyesatkan kita ya. Jadi lempeng-lempeng saja untuk pengetahuan kita. Nah versi yang sudah jauh Mas, yang sudah jauh itu dalam arti itu sudah apa namanya, sudah menyesat. Menyesat itu bisa buat salahkan, buat kiriman. Itu kayak pelet, kayak sandat. Contohnya sakit hati sampean, Mas saya sakit hati sama orang ini, bawa foto ke tempat saya atau bawa rambutnya atau pakaian dia ya, itu ibaratnya. Tetapi alhamdulillah saat ini sampai saat ini saya belum pernah hal seperti itu apa Mas. Tapi sampean apa namanya, rasakan, aduh ngomongnya kayak jangan mikir situ Mas, saya kayak maaf dulu PCM, karena ini ada sesuatu tadi ya, ada sesuatu yang nongol di sini, tapi biarkan saja. Nah itu batu itu ibaratnya pakaian baju atau fotonya itu nanti tempelkan dengan batu. Habis itu kita bungkus dengan kain kafan, kain putih, kita tanam di tanah makam. Nah, kita doakan seperti itu, apa tujuan kita dengan baca pengasihan tadi. Nah ini orang yang kita kawinkan dengan batu itu, dia tidak akan nikah Mas. Jadi dia akan mati rasa, kasihan. Itu kita akan kenal lagi, imbal balik hukum karma pasti berlaku. Nah inilah kadang kalau seseorang sudah kecewa pasti dialihkan ke hal itu. Kalau kayak gitu tuh ada jangka waktunya nggak Mas? Kalau sebelum dia ketemu orang yang ngerti, orang yang pintar, pasti dia akan seperti itu terus, akan terbelenggu. Itu loh, kasihan juga. Makanya itu dimatikan rasanya. Nah seperti itu sangat tidak baik ya, tidak baik. Makanya kita kalau yang tahu seperti itu, oh ini kok umurnya udah segini nggak nikah. Kalau kita punya kelebihan, toh kita tolong dengan doa. Apa sih salahnya kita mendoakan seseorang, kan ngoten nggih. Nah tadi tentang masalah pengasihan seperti itu Mas Majini. Nah, nampak meleh monggo.
Ini Mas, kan kemarin tuh saya kan tadi saya ada lihat di YouTube ya, kalau nggak ada di snap video TikTok tuh, ada orang yang menggali kuburan untuk mengambil tali pocongnya. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih tali pocongnya itu? Kalau tali pocong gini Mas, kalau tali pocong itu fungsinya banyak sekali, karena itu membawa kodam jasad dari orang yang meninggal. Jadi masih ada pengaruh negatifnya ya. Jadi kalau mengambil tali pocong itu yang benar ya, dulu itu dari rumah berangkat itu merangkak Mas, merangkak tapi telanjang semua. Kalau orang lewat tahu itu gimana? Insya Allah tidak tahu kalau sudah niat. Nah, merangkak ke makam itu dengan telanjang. Berarti kayak orangnya itu dikasat mata kan nggak kelihatan gitu ya? Ya itu udah Allahu alam ya. Merangkak itu nyampe ke makam. Nah, dan menggali makamnya ini tidak boleh dengan cangkul, didokerin Mas. Jadi kayak anjing itu nyari ini, karena guguk lah yang dokerin itu nyampe ketemu jasadnya. Kalau dulu itu yang diambil bukan tali pocongnya, tapi lidahnya dibuka, digigit, diambil sampai gitu. putus, nyampe putus dibawa. Nah, itu ada fungsinya lagi. Tali pocong pun juga tali pocong itu bisa buat pengasihan ya, bisa buat pelarisan ya, bisa buat pelet-peletan lah intinya ya, seperti itulah. Bisa banyak dipakai buat kezoliman, buat menyalahi seseorang yang tanpa kehendak Tuhan tetapi kehendak setan. Nah, ngoten. Jadi banyak sekali versi-versi tentang seperti itu. Nah, pengen sampean? Enggak, saya cuma pengen tahu aja, sekitar tahu. Ya, siap. Jadi banyak sekali tentang tali pocong apa mengambil, tetapi yang pastinya yang diambil itu diantara Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Kenapa bisa begitu? Karena itu ada terahnya, terah goib itu ada, gitu loh. Jadi tidak sembarangan mengambil. Jamnya pun juga ada. Nah, meninggal yang perawan itu lebih bagus Mas. Apa perjaka itu lebih bagus. Itu ada terah-terahnya sendiri, ada fungsi-fungsinya kan gitu. Makanya kalau ada yang meninggal Jumat Kliwon apa Selasa Kliwon pasti ditungguin. Takutnya ada yang seseorang yang masih menganut ilmu-ilmu bisa dibilang sesat. Kalau ini sudah sesat Mas, sudah sesat. Nah, karena ini sudah melanggar kodrat alam kan gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau untuk masalah kayak babi ngepet itu kayak gimana? Nah, kalau babi ngepet itu kan itu adalah penyumpangan Mas. Nah, penyumpangan itu adalah kita menyuguh. Nah, menyuguh itu kita membawa cungcup, tumpengan dan sebagainya. Sebelum itu kita sudah datang ke lokasi atau ke juru kunci atau kita mediasi bahwa seandainya pengen kaya harus menyediakan apa dan gimana syaratnya, kan seperti itu. Makanya diadakan cungcupan, nyuguh itu tirakatan di situ. Nah, nanti kalau keterima apa yang diharapkan akan terwujud. Cuman yang tahu hanyalah dia dan makhluk gaib ini. Nah, sepengen enggak, saya pengen tahu. Kita kira kalau pengen saya kasih tahu tempatnya ya. Sana jangan, karena itu hanyalah hidup kita hanyalah istirahat sebentar untuk makan dan minum ya. Karena apa? Sangkan paraning dumadi, kita dilahirkan ke dunia dan akan kembali ke ibu bumi, kembali kepada sang pencipta roh kita kan gitu. Makanya kita nikmatin apa adanya ya. Wes toh rezeki iki diatur. Sok penting nek gelem ngubah masik ya. Pasti sudah ditata dengan sendirinya asal kita mau usaha. Nek wis ditata Mas, aku tak nang omah ae, ora usah ya dobol. Gini wae. Iya bener. Ya wis ra karu-karuan keluargane malah bubaran kan ngoten. Jadi tetap usaha, tetap ulet dalam menjalankan suatu pekerjaan.
karena pekerjaan itu kadang saat ini rame besoknya sepi, saat ini sepi besoknya rame, ya itulah kodratnya berputar-putarnya ya. Nah, ya udah sedulurku PJM, mungkin cukup sekian nih Mas ya dari saya. Kita sambung lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih Mas ini sudah berbincang-bincang dengan saya, semoga ada hikmahnya. Sedulurku PJM semua ambillah hikmahnya ya, ini hanyalah sebuah hiburan, tidak ada lain untuk menyudutkan seseorang atau membuli seseorang, tidak. Ini hanyalah hiburan di waktu luang kita. Semoga aja ada keberkahan, ada kebaikan di baliknya semua. Jika ada kejelekan itu datangnya dari saya Wisanggeni sendiri dan tim PJM, mohon maaf sebesar-besarnya ya Mas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.